Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu di makamnya Ki Dalang Panjang Mas dan Ratu Mas Malang. Waktu itu saya kesana jam 1 malam. Satu malam saya ke sana dengan teman untuk teman saya juga suka hobi motret malam-malam waktu itu, bukan nyari sesuatunya. Nah, banyak hal menarik pada saat itu. Jadi sampai bukan gangguan, tapi lebih ke fenomena alam yang terjadi di pagi dini hari itu. Oke, teman-teman. Jadi waktu itu saya dan teman itu ke makamnya Ki Dalang Panjang Mas dan Ratu Mas Malang. Selain itu di situ juga makam para krunya Ki Dalang Panjang Mas. Nah, Ki Dalang Panjang Mas ini adalah seorang dalang terkenal di masa Amangkurat pertama. Beliaunya ini sering diundang untuk pentas oleh Ratu Kidul di Keraton Ratu Kidul. Nah, orang tuanya atau bapaknya Ki Dalang Panjang Mas ini konon adalah murid dari Sunan Kalijogo waktu entah bapaknya, entah kakeknya, entah siapa, pokoknya ada leluhurnya dia yang menjadi murid Sunan Kalijogo, berguru menjadi dalang di daerah Pajang waktu itu. Nah, saya ke sana itu sampai sana jam 1 lah ya. Jam 1 malam waktu itu, suasananya ya sepi ya, namanya kuburan jam 1 malam gitu kan. Saya dan teman itu didampingi oleh juru kuncinya, karena kan kita nggak mau nanti dikira apa-apa, akhirnya ya kita mendatangi juru kunci untuk menemani. Nah, pada saat masuk ke area pemakaman itu, kalau dari luar sih enak ya, hawanya fresh ya waktu itu. Begitu masuk, saya itu ngerasa saya nggak bisa nafas bukan karena sesek atau apa, tapi saya merasa waktu itu di situ banyak banget entitas yang kayak kayak di pasar malam, banyak banget, seperti kekurangan oksigen waktu itu. Nah, kalau kita ada yang berpikir logika, ya itu kan di situ pasti banyak pohon lah apa, jadi keluar karbon dioksida, itu benar. Kalau yang logika seperti itu. Nah, saya mau bicarakan yang non logika ya. Nah, saya ngerasa nggak bisa nafas, bukan sesek, cuman kayak oksigen itu habis. Kayaknya saya cuma dalam hati itu bilang, saya kesini dengan teman itu maksudnya bukan untuk apa-apa, cuman untuk motret waktu itu. Karena gini teman-teman, makam Ki Dalang Panjang Mas itu sering menjadi tempat tirakat atau semedi para dalang. Ini menurut infonya ya, menurut para dalang itu kadang juga ada yang suka semedi di situ, tirakat atau apapun itu, apapun sebutannya lah ya. Mungkin berdoa juga, karena yang dimakamkan kan dalang kan. Seorang dalang kan pasti punya idola segala macam, apalagi itu dalang legend lah, dalang legend itu mungkin ya siapa tahu dapat ilmunya atau apapun dalam mendalang ya. Bonusnya sih beberapa katanya dapat keris juga, konon ya, saya juga nggak ngerti sih, belum secara apakah benar apa enggak tidak tahu, cuma itu menurut cerita ada yang mendapatkan keris. Nah, pada saat saya sudah balik lagi ke cerita yang tadi, sudah mengucapkan salam segala macam, akhirnya clear itu, fresh, udaranya itu jadi fresh lagi, dan kita pun hanya foto-foto segala macam.
Ya termasuk ada hal-hal fenomena unik di situ ya. Foto-fotonya itu ada yang ops banyak banget. Ops kalau kita dari dua sisi, kalau dari sisi logika itu adalah debu itu kena pantulan bridge. Dari sisi yang satunya, sisi metafisika atau mistis, itu adalah energi yang ada di situ. Kenapa banyak energinya? Ya karena itu kuburan. Tapi uniknya gini teman-teman, yang di dalam makam ya, di dalam makam itu tidak ada entitas sesuatu hal seperti yang saya bilang, mungkin seperti pocong lah, kuntilanak lah, atau hal-hal yang lain tidak ada. Karena ya mungkin di situ area itu udah dibentengin bahwa yang boleh masuk ke situ hanya entitas-entitas yang memang high levelnya tinggi lah. Mungkin loh ya, saya juga nggak ngerti, cuman saya nggak menemukan waktu itu yang namanya pocong kuntilanak, saya nggak menemukan waktu itu, atau yang sejenisnya. Nah, mungkin ada yang nggak tahu siapa Ki Dalang Panjang Mas. Nah, Ki Dalang Panjang Mas dan Ratu Mas Malang itu dulu adalah suami istri. Waktu pemerintahan Amangkurat pertama itu tertarik dengan Ratu Mas Malang dan menganggap Ki Dalang Panjang Mas suaminya ini sebagai penghalang. Nah, dari sisi sejarah saya bercerita, akhirnya dipanggil untuk mendalang, kalau nggak salah, mendalang segala macam. Di pertengahan mendalang itu tiba-tiba lampu mati, Ki Dalang Panjang Mas dibunuh, krunya juga dibunuh semua, dari Niyogo itu musisinya, terus sinden ya penyanyinya, itu semuanya dibunuh dan akhirnya dimakamkan di satu tempat di situ. Itu kalau nggak salah namanya Gunung Kelir, karena saya ke situ sudah lama banget, 2015 saya ke sana kan, di situ. Dan istrinya kemudian diperistri oleh Amangkurat pertama. Nah, Amangkurat pertama ini menurut sejarah adalah Raja Mataram yang kejam, karena dia pernah membunuh atau membantai para santri karena perbedaan ideologi cara berpikir mengenai politik. Nah, kembali ke Ratu Mas Malang, setelah dibawa ke istana dijadikan permaisuri kalau nggak salah, dan paling disayang di antara selir dan istri yang lainnya, akhirnya para istri-istri yang lain ini menjadi cemburu. Kemudian Ratu Mas Malang ini diracun dan meninggal. Karena sedih Ratu Mas Malang diracun, akhirnya banyak para selir-selirnya itu dipenjara menjadi satu sampai mereka meninggal satu persatu. Itu ceritanya, konon menurut sejarah seperti itu. Dan Amangkurat pertama ini pemerintahnya juga banyak konflik, bahkan dengan anaknya lah, dengan saudaranya. Itu akhirnya Amangkurat pertama ini melarikan diri. Itu dari sisi sejarah, karena kalau bercerita seperti ini kan kita harus menceritakan, oke, saya menemukan sisi mistis ada di situ, di satu tempat, tapi sejarah tempatnya itu sejarahnya apa sih di situ sebenarnya, person orang yang ada di situ, dimakamkan di situ, sejarahnya bagaimana. Paling enggak kita harus, saya pribadi harus tahu sebelum saya menceritakan di sini. Saya harus tahu dulu, walaupun mungkin banyak versi, tapi ini versi yang saya baca, karena kita nggak ngerti ya namanya sejarah itu. Saya selalu beranggapan bahwa sejarah tidak 100% benar dalam literaturnya. Jadi banyak orang yang ribut karena sejarah, padahal antara sejarah A ini satu ditulis oleh si A, satu ditulis si B, si C, itu kan juga pasti banyak versi. Nah, yang menjadi unik adalah bagi saya pribadi,
Ki Dalang Panjang Mas ini kan kalau sampai dipanggil ke pantai selatan dan dia mendalang di situ, pentas di situ, pasti beliau ini adalah orang yang sakti. Tapi dalam perjalanannya kenapa beliau ini sangat mudah, simpel ya waktu itu, hanya lampunya mati waktu itu, udah nyala dia terbunuh di situ sih. Apakah ini bagian rangkaian cerita dari ya salah sudah ditakdirkan menjadi rencana dari Mataram ini, saya juga mungkin juga ya kan. Jadi di sini itu kalau kita bisa ngambil, orang bertanya terus jiwa tua ini mistis, cerita mistisnya ada di mana sebenarnya? Ya cerita mistisnya adalah di makam itu ya penuh, entitasnya penuh juga, karena beberapa orang ya saya juga nggak ngerti, banyak yang ditemuin oleh sosok seperti itu lah, seperti sosok manusia lah apa segala macam, bahkan diberi keris atau apapun. Wajar karena itu merupakan tempat bersejarah dan di situ dimakamkan orang-orang yang ada di dalam sejarah, pasti energi mereka masih ada di situ. Dan ini unik, mungkin kalau ada teman-teman yang pengen ngerti, pengen tahu segala macam, bisa datang ke Jogja nantinya, bisa di daerah Pleret Bantul ya. Jadi itu adalah sejarah dari Ki Dalang Panjang Mas, Ratu Mas Malang dan Amangkurat Pertama. Dan Amangkurat Pertama ini terkenal dengan kekejiannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2. Salam.